Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 12 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Kita diingatkan supaya selalu mencintai doa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena setiap hari Engkau selalu menyegarkan kami dengan sabdamu. Sabdamu sungguh sudah menjadi pelita hati dan pikiran kami. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu mencintai doa, mendengarkan sabdamu, dan merenungkannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu malam, Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah cintailah doa, dengarkanlah sabdanya, dan renungkanlah. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa pada hari Sabat, Yesus Kristus masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Yang pasti bahwa sebelum mengajar, ia duduk berdoa memohon bantuan Roh Kudus. Sesudah berdoa, ia mengajar. Orang takjub mendengarkan dia sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Mereka malah membandingkan cara Yesus mengajar dengan para ahli Taurat. Yesus mengajar dengan penuh wibawa, penuh keyakinan. Yesus tahu apa yang diajarkannya. Yang diajarkannya sungguh berasal dari dirinya sendiri dan dialaminya sendiri. Dia sendiri adalah narasumber dari ajarannya. Beda dengan para ahli Taurat. Mereka mengajar apa yang mereka pelajari dari hukum Taurat. Mereka mentransferkan apa yang dipelajarinya kepada orang lain. Mereka sendiri bukanlah narasumber. Mereka hanya meneruskan kepada orang lain. Kadang apa yang diajarkannya tidak dihayatinya dalam hidup harian. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Satu waktu saya duduk bercerita dengan umat yang rajin datang misa. Pada kesempatan itu saya bertanya kesan mereka tentang khotbah para pastor. Dengan polos mereka mengakui bahwa ada banyak pastor yang membawakan khotbahnya dengan baik, menggugah umat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi ada juga pastor yang menyalahgunakan mimbar sabda mencaci maki umat, mengeritik umat sampai ada umat yang tidak mau datang misa, atau keluar dari gedung mengisap rokok lalu masuk lagi waktu persembahan. Mereka juga bisa menilai bahwa ada pastor yang sungguh menyiapkan khotbahnya dengan baik. Isi khotbahnya sangat menyentuh dan sepertinya menjawab kebutuhan umat. Ada yang menggunakan bahasa sederhana sehingga umat bisa menangkap isi khotbahnya dengan baik. Tetapi ada juga pastor yang cuma membacakan khotbahnya.
Tidak ada kontak dengan umat, membuat para pendengar ngantuk. Ada kesan bahwa pastor ini hanya mentransferkan pikiran kepada orang lain, sementara ia sendiri tidak menghayati dan mengamalkannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang disampaikan para awam ini sungguh sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi. Apa yang disampaikan itu memang sungguh benar. Sabda Tuhan sesungguhnya harus dihidupkan dan dipupuki. Mewartakan sabda Tuhan yang sudah bertumbuh dalam diri akan mempermudah para pewarta sabda dalam pewartaannya. Ia akan merasa yakin apa yang diwartakannya karena sabda Tuhan sudah menyatu dengan dia. Apa yang dikatakan umat bahwa memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk berdoa, meminta penerangan Roh Kudus agar pewartaannya menyentuh hati umat adalah sungguh-sungguh benar. Roh Kudus akan selalu bekerja dalam diri pewarta kalau ia selalu menyatu dengan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita punya kewajiban iman untuk menjadi pewarta sabda Tuhan, entah secara verbal atau non-verbal. Pewartaan kita akan sangat menyentuh hati sesama kalau isi pewartaan dan bahasa tubuh kita selalu diilhami oleh Roh Kudus itu sendiri. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, cintailah doa dan dengarkanlah sabda Tuhan setiap hari. Kebersamaan kita dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi cara hidup kita dan orang lain yang kita bantu. Kalau orang lain sudah bisa merasakan bahwa kita selalu bersama Tuhan, maka kita sudah menjadi pewarta sabda bagi mereka. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan mendengarkan sabdanya setiap hari. Kita mohon bantuan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.